Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya pasti dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita kembali bersama-sama akan mengikuti ibadah online. Secara khusus hari ini, firman Tuhan akan disiarkan secara langsung atau dikirim melalui video. Kiranya saudara boleh mengikutinya di rumah dan dalam ibadah keluarga masing-masing. Biarlah kita semuanya diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dan berterima kasih untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dan Roh Kudus yang boleh menguatkan hati kami. Sehingga pada saat-saat ini, masa-masa pandemi, kami boleh tetap kuat, boleh tetap fokus mengandalkan Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami dan memberikan pencerahan untuk kami boleh memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat banyak orang sedang dalam keadaan kebingungan. Mau mudik gak boleh, mau kemana-mana gak boleh, ya selalu slogannya adalah di rumah saja. Betul saudara? Ya, mari kita walaupun kita di rumah saja, tetapi kita bersama-sama akan ibadah supaya kita diberkati oleh Tuhan. Banyak orang yang sedang bingung dalam menghadapi kenyataan hidup. Di Alkitab ada seorang nabi yang sedang kebingungan. Jadi bukan hanya kita saja yang sedang mengalami sebuah kebingungan, tetapi di Alkitab dijelaskan ada nabi yang sedang mengalami sebuah kebingungan. Tetapi dia tidak terjerumus dalam kebingungannya. Kenapa saudara? Ada reaksi yang diambil dan ada hasil dari reaksi itu yang patut kita teladani. Mari kita lihat nabi yang sedang mungkin sama dengan kita mengalami sebuah kebingungan, yaitu di dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Saudara, mari kita baca Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-19. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-17 sampai 19 saja. Biarlah firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat 19 yang menjadi titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita melihat kembali di sana dikatakan bahwa sama seperti kita merasakan sebuah kebingungan. Lalu kita melihat terlebih dahulu dari Nabi Habakuk itu. Arti dari namanya cukup unik saudara. Arti namanya adalah si pemeluk, yaitu cerita tradisi waktu lahir dia sudah memeluk lututnya. Dia adalah nabi yang bingung. Kebingungannya sekaligus menjadi sintesa atau inti kitab ini, yaitu di dalam pasal 1 sampai pasal yang kedua. Pertama, dia bingung. Mengapa? Dia bertanya, mengapa Allah membiarkan dosa atau kejahatan merajalela dan berkembang di Yehuda? Yang kedua, dia bingung mengapa Allah yang Maha Kudus mau menggunakan bangsa kafir yang kejam, yang bengis untuk menghukum umat pilihannya, yaitu Yehuda. Pertanyaan-pertanyaan seperti
pertanyaan kita, saudara, yang sering kita ungkapkan. Di mana Allah waktu saya menderita? Di mana Allah ketika saya sedang bergumul luar biasa atas permasalahan seperti ini? Jadi pertanyaan seperti itu juga seolah-olah yang melintas dalam pikiran Habakuk. Orang bisa putus asa kalau nggak mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bagi orang beriman, pergumulan hidup seberat apapun seharusnya tidak membuat goyah. Sekali lagi, bagi orang beriman, pergumulan hidup seberat apapun seharusnya tidak akan membuat goyah. Kenapa? Karena daya tahan seperti itu dimungkinkan karena dia beriman. Karena dia percaya kepada Tuhan yang bahkan sudah berhasil melewati gempuran topan badai pergumulan hidup. Wow, menarik saudara. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk digentarkan dengan awan suram yang mendung pekat, topan badai masalah kehidupan. Karena Allah yang dia percaya adalah Allah yang kuat, Elohim, yang bisa diandalkan. Kita sering dengar orang bilang, hidup adalah perjuangan. Itu adalah statement yang benar, saudara. Saudara tahu, daya tahan orang Kristen di dalam menjalani perjuangan hidupnya, itu selalu tergantung pada iman percayanya. Dengan kata lain, iman menjadi kunci bagi setiap orang percaya di dalam menjalani perjuangan hidup. Saat ini, kita harus buktikan iman kita yang menjadi kunci kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hidup kita di dalam masa-masa pandemi COVID-19 virus corona ini, saudara. Di tengah deraan berbagai masalah hidup yang keras, pertanyaan untuk kita, bagaimana orang Kristen bisa terus bertahan di dalam imannya? Ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang mungkin berat untuk kita jalankan. Mari kita belajar untuk menjawab sebuah pertanyaan ini, saudara. Dari doa Nabi Habakuk, yaitu pasal 3 ayat 1-19. Di dalam doa tersebut, saudara, ada kiat-kiat bagaimana di tengah penderitaan kita bisa bertahan di dalam iman. Kiat yang pertama, saudara, yaitu bersandar kepada Allah yang berdaulat. Itu dijelaskan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya. Ini merupakan sebuah ungkapan doa Habakuk atas kedaulatan Allah. Yaitu ungkapan sebuah pujian kepada Allah yang berkuasa dan berdaulat. Dia sadar atas keluhan-keluhan yang disampaikan Allah. Menyadari dan dalam doanya, dia sadar, kemudian dia menyadari di dalam ratapannya bahwa persepsi atau tuduhan tentang pekerjaan atau tentang rencana Allah selama ini salah. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di sana, saudara? Karena yang terjadi di sana adalah yang pertama, mereka tidak menghormati Allah lagi. Mereka menyembah berhala, mereka mendukakan hati Tuhan, dan seterusnya. Allah mengirimkan orang-orang Kasdim untuk menghabisi Yehuda, yaitu umat pilihannya. Mengapa demikian? Karena bangsa ini sudah berulang kali diingatkan, tetapi mereka tidak kapok-kapok. Mereka tidak jera, tidak mendengarkan Allah atau Bebal. Allah menyatakan semuanya itu pada Habakuk. Bukannya terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Semua yang terjadi berada di dalam rencana dan kendalinya.
Jawaban Allah membuat Habakuk lalu tersungkur di hadapannya. Ia merasa heran dan kagum atas rencana Allah yang tak terpikirkan olehnya itu. Dia tertunduk pada rencana Allah. Dia tertunduk pada rencana Allah dan kedaulatannya. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disebut kedaulatan Allah. Apa yang tak pernah kita pikirkan bisa terjadi atas seizin Allah tentunya. Makanya Habakuk mengungkapkan kedaulatannya lewat doanya. Bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berdaulat atas waktu, atas alam semesta, atas bangsa-bangsa, atas semuanya. Bahkan ia berdaulat atas orang-orang yang bengis, orang-orang yang begitu jahat, atas sakit penyakit, atas kesusahan yang saat ini mungkin kita sedang mengalaminya. Tapi semuanya ini terjadi pasti seizin Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan semua itu adalah untuk mendidik umatnya. Supaya apa? Supaya lebih bersandar pada Allah yang berdaulat, bukan pada yang lain. Kuncinya adalah iman menjadi kunci kekuatan bagi orang percaya untuk tetap memandang wajah Allah sementara mata kita dipenuhi dengan air mata, kesusahan, kesedihan di dalam menghadapi masa-masa pandemi saat ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa tetap memandang wajah Allah? Bagaimana orang percaya terus bertahan di dalam imannya? Kiat yang kedua, yaitu bertahan di tengah penderitaan. Kita bisa melihat ayat yang ke-17, saudara. Di sana dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, sungguh luar biasa kenyataan yang dialami oleh Habakuk. Tetapi oleh karena iman, ia boleh bertahan dan melihat seluruh karya keselamatan Allah bagi umatnya. Dia telah belajar hidup sebagai orang benar dan sebagai orang beriman. Dengan tenang, dia menghadapi hari kesusahan. Dia mampu bersikap tenang karena dia bisa menyikapi seluruh peristiwa yang dahsyat dengan pandangan mata orang beriman. Di ayat 17 ini, saudara, diawali dengan kata sekalipun yang menunjuk kesiapan iman menyikapi suatu peristiwa yang sedang terjadi atau situasi yang pahit. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Wow, seandainya kita mengalami seperti ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Mungkin hari-hari ini pun banyak orang yang mengalaminya. Banyak orang di PHK gara-gara pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang pulang kampung, akhirnya di kampung sekarang dia kembali dalam kehidupannya yang lalu. Saat ini banyak kejahatan-kejahatan terjadi. Karena apa? Demi perut, demi kebutuhannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, coba bayangkan apa yang dialami oleh Nabi Habakuk. Mungkin seperti kita atau masa-masa saat ini. Atau bahasa sederhananya gini, saudara. Bulan ini aku tidak pernah panen
karena habis kena hama. Pekerjaanku tidak menghasilkan apa-apa. Anak istriku harus dihidupi. Warungku sekarang sepi sehingga cuanku berkurang. Ya, semuanya serba susah. Ini terjadi juga yang dialami oleh Nabi Habakuk. Saudara, bisa kita bayangkan apabila keadaan seperti ini sangat menyedihkan. Pasti kehilangan semangat dan putus asa. Merasa hidupnya sudah hancur. Sanggupkah kita bertahan? Jika ini terjadi, coba kita bertahan. Tetap menerima dengan sukacita. Ingat saudara, orang percaya hidup oleh karena iman. Jadi biarkanlah iman percaya kita yang bekerja. Terus bertekun di dalam iman. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-16 di sana menghibur kita. Agar apa? Agar kita tidak patah semangat dan terus bertekun. Mari kita baca. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Bukan hanya bertekun saja saudara, tetapi kita pun harus bersabar di dalam penderitaan. Amsal 16 ayat 32 dikatakan di sana, karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, tangguh dan bisa menguasai dirinya di dalam penderitaan atau tabah di dalam menjalani perjuangan hidup. Kuncinya adalah saudara iman percaya sebagai kekuatan untuk bisa bertahan di dalam penderitaan. Bagaimana kita bisa tetap memandang wajah Allah? Bagaimana orang percaya bisa bertahan di dalam imannya? Kiat yang pertama, bersandar kepada Allah yang berdaulat. Kiat yang kedua, bertahan di tengah-tengah penderitaan. Yang terakhir saudara, yaitu yang ketiga, itu bersyukur atas providensi atau pemeliharaan Allah. Di sana dikatakan di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ini merupakan reaksi Habakuk sebagai orang beriman di dalam menghadapi realita kehidupan. Gambaran Habakuk sedang berterima kasih dan bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan. Dan Allah yang memberi kekuatan kepada Habakuk. Tuhan membuat kakinya kuat seperti kaki seekor rusa. Yang kuat dan lincah. Memampukannya berjejak di bukit-bukit batu yang keras. Habakuk diberi kemampuan untuk bisa bertahan di dalam menghadapi kepahitan. Semua dibuktikan karena imannya. Karena orang benar akan hidup oleh imannya. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Habakuk menyadari semua karena pemeliharaan Allah. Sehingga dia bisa mengungkapkan pengakuan imannya. Memuliakan Allah. Kemudian dia menyenangkan hati Allah. Menghormati kekudusan Allah. Bersorak-sorai dan memuji Allah. Walaupun dalam keadaan pahit, susah, kebingungan. Dia tetap bersorak-sorai memuji Allah. Dia bersyukur atas pemeliharaan Allah. Masih dikasih hidup dan kekuatan. Ini yang diminta Allah kepada umatnya Yehuda saudara. Tetapi sayang, mereka tidak mau mendengarkan Allah. Mereka tidak mau melakukannya. Sehingga dihukum Allah, dikirimkanlah orang Kasdi. Saudara, ini juga berlaku untuk kita. Supaya kita lebih mensyukuri pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan supaya kita bisa melihat perbuatan Allah yang luar biasa. Yaitu pekerjaannya yang tidak bisa terselami oleh manusia. Apa yang tidak pernah dipikirkan
oleh manusia, Allah sanggup melakukannya. Coba kita lihat bukti pemeliharaan Allah atas hidup kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa sampai bertahan sampai detik ini. Kita bisa menghadapi, mengalami, merasakan masa-masa sukar, susah, sulit, menderita di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita masih diberikan kekuatan oleh Dia. Sudah selayaknya saudara untuk kita bersyukur, memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah, menghargai berkat-berkat Allah. Ada banyak orang yang menyanyiakan berkat Allah. Saat ini mereka begitu bersyukur ketika mendapatkan berkat yang berasal dari Tuhan. Tetapi seringkali mungkin pada saat itu kita menyanyiakannya. Terlebih juga kita harus mengembalikan apa yang menjadi bagian Allah, saudara. Melakukan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam masa-masa pandemi ini. Itu yang Tuhan minta. Dan ada banyak lagi yang seharusnya kita lakukan untuk Allah. Saudara, ini pelajaran untuk kita semua. Saya dan saudara. Kita sering diingatkan tetapi terkadang kita pura-pura tidak tahu. Ini fatal. Sudah tahu, tapi tidak melakukannya. Semoga kita tidak seperti ini. Kuncinya adalah iman sebagai kekuatan bagi kita untuk selalu bersyukur atas pemeliharaan Allah. Saudara, bagi orang beriman, pergumulan hidup seberat apapun seharusnya tidak membuat goyah iman kita. Bagaimana di tengah penderitaan kita bisa bertahan di dalam iman. Dan bagaimana kita bisa tetap memandang wajah Allah sementara mata kita dipenuhi dengan air mata. Belajar dari doa Habakuk. Yang pertama, tetap bersandar kepada Allah yang berdaulat. Yang kedua, tetap bertahan di tengah penderitaan. Yang ketiga, tetap bersyukur atas pemeliharaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yang boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, sehingga supaya kami boleh tetap kuat di dalam masa-masa pandemi. Supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan bahkan hidup kami selalu seturut dengan apa yang menjadi perintah di dalam firman Tuhan. Tuhan terima kasih, biarlah kami boleh melakukannya di dalam keseharian kami, di dalam mengikut Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, biarlah Tuhan pun boleh memberkati kami semuanya yang boleh mengikuti peribadatan keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyertai hidup kami dan bahkan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tentunya saudara kangen ya dengan ruangan ini, alat-alat musik yang saudara pakai, khususnya yang melayani. Jadi tetap sabar, kuat dulu di rumah. Walaupun kita jenuh, saudara, saya pun juga jenuh. Jadi tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan tentunya. Jaga kesehatan, terlebih jaga jarak, ya. Kemudian makan yang banyak, makan sehat. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan untuk kita di dalam masa-masa pandemi ini. Saya sebagai gembala, kami tetap mendoakan untuk saudara semuanya. Supaya saudara dicukupi, diberkati, diberikan kesehatan. Dan bahkan saudara harus tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap semangat seperti Habakuk. Terima kasih, salam sehat.